Jadi jangan sampai mendapatkan siksaan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala la yastahi min adzabi ghaniyyin sarikin wa alimin fasikin. Bukan hanya mengazab orang yang kaya boleh dari hasil mencuri, boleh dari hasil yang haram, tapi juga Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk mengazab orang yang alim tapi masih demen berbuat dosa. Alim fasik, alimin fasikin. Bahaya juga ya. Ternyata jadi orang yang alim fasik akhirnya mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Udah pertama nyari ilmunya susah, dapat ilmunya susah, ngejaga ilmunya susah, dia juga malah fasik. Jangan sampai. Karena Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata, al-ilmu alaika hatta ta'amala bihi. Orang yang dapat ilmu itu rugi. Orang yang dapat ilmu itu rugi sampai dia bisa ngamalin, baru dia dapat untung. Orang yang dapat ilmu, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, al-ilmu alaika hatta ta'amala bihi, fa idza amilta bihi fa huwa laka. Orang yang dapat ilmu rugi. Dia bakal untung kalau udah ngamalin. Dia bakal untung kalau udah ngamalin. Kita tahu sholat wajib, kita tahu fardu wudu begini, kita tahu fardu sholat begini, tapi kita nggak jalanin. Kita tahu waktu yang namanya zakat wajib bagi yang mampu, yang kaya, yang ada hartanya. Haji wajib, puasa wajib, tapi nggak kita jalanin gara-gara padahal kita tahu tapi nggak kita jalanin. Rugi. Orang yang rugi ketika ilmu didapat bakal rugi kecuali dia amalin. Ini orang alim rajin banget ngajar, tapi dia fasik. Rajin ngajar tapi rajin juga buat dosa. Alim yang fasik. Jangan begini bapak-bapak dan ibu-ibu, karena yang dilakukan seperti ini adalah nilainya dosa, penuh keharaman dan akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, tapi di belakang dia yang ngerjain. Jangan seperti itu. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat itu ada orang yang nanti dilempar ke dalam api neraka. Terus ketika dilempar ke dalam api neraka, usus-ususnya itu berantakan. Terurai semua usus-ususnya. Nyampe di neraka, dimuter jadi nitir. Udah kayak keledai lagi muter-muterin gilingan gandum. Dimuter aja. Akhirnya berkerubung nih penduduk neraka pada nanyain, "Masya'nuk? Apa gerangan sampai engkau seperti ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah engkau dulu yang pernah mengajarkan untuk berbuat baik, mengajarkan untuk menghindari, menjauhkan segala hal yang munkar? Itu orang yang tadi dilempar ke neraka, usus berantakan, muter gitu di neraka, ditanyain begitu. Akhirnya tuh orang jawab, "Iya, emang itu saya emang yang nyuruh berbuat baik, tapi saya nggak ngerjain. Saya emang yang menyuruh kalian semua
untuk menjauhi perbuatan yang munkar, tapi malah saya yang melakukan. Jadi nggak selamat kalau cuman dia tahu ilmunya tapi dia nggak amalin. Dia wajib tahu dan dia wajib juga amalin. Bahkan lebih berat ketika dia tahu. Kalau begitu nggak usah tahu. Kalau begitu nggak usah ngaji. Kalau ngaji ntar jadi tahu. Kalau udah tahu ntar jadi banyak dosanya. Gara-gara kalau udah tahu kudu ngamalin. Tetap kewajiban nomor 1. Yang namanya menuntut ilmu nomor 1 buat dapat selamat dunia akhirat.